DPRD Kota Malang Jumat 16 Februari 2024 menggelar rapat paripurna dengan dua agenda penyampaian laporan Pansus, pembahasan Ranperda Perpustakaan dan penyampaian pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota dan penandatanganan keputusan DPRD. Pada paripurna pertama dengan agenda penyampaian laporan Pansus pembahasan Ranperda Perpustakaan dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Malang Haji Abdurrahman. Paripurna pertama penyampaian laporan Pansus, yang kedua pengambilan keputusan, yang ketiga internal untuk hasil reses. Paripurna pertama akan dipimpin oleh Bapak Haji Abdurrahman. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. DPRD Kota Malang, Kota Malang, Merdeka. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna secara resmi dibuka, terlebih dahulu mari bersama-sama kita panjatkan doa, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini senantiasa mendapatkan pimpinannya. Untuk itu marilah bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada juru bicara panitia khusus atau Pansus Ranperda Perpustakaan untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Pansus Ranperda Perpustakaan. Menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan dari 46 orang, Dewan telah hadir 26 orang. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai peraturan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2020. Diakhiri dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan panitia khusus DPRD Kota Malang Perda Kota Malang tentang penyelenggaraan perpustakaan. Pada hari ini Jumat tanggal 16 Februari 2024 tepat pukul 14.29 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang saya hormati Saudara Wali Kota Malang, yang saya hormati Saudara pimpinan dan anggota dari Kota Malang, yang saya hormati Saudara Forkopimda Kota Malang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati para staf ahli asisten kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah, yang saya hormati pimpinan partai politik dan hadirin yang berbahagia. Sekali lagi marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas taufik dan izinnya semata pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna dengan keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyempatkan waktu dan guna menghadiri rapat paripurna ini. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.
sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Malang pada tanggal 22 Januari tahun 2024 bahwa rapat paripurna hari ini merupakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan panitia khusus DPRD Kota Malang terhadap Raperda Kota Malang tentang penyelenggaraan perpustakaan. Namun sebelum rapat paripurna dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan pada rapat paripurna yang berhormat acara pada rapat paripurna adalah penyampaian laporan hasil pembahasan panitia khusus DPRD Kota Malang terhadap Raperda Kota Malang tentang penyelenggaraan perpustakaan. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama acara yang pertama, penyampaian laporan hasil pembahasan panitia khusus DPRD Kota Malang terhadap Raperda Kota Malang tentang penyelenggaraan perpustakaan yang akan disampaikan oleh juru bicara Pansus kepada Saudara Hajjah Retno Sumara SDMR. Dipersilakan. Sebelum menyampaikan laporan ini lebih lanjut, perkenankan mewakili seluruh anggota panitia khusus, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna Dewan atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada Pansus untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat. Hartati, juru bicara panitia khusus Ranperda Perpustakaan melaporkan bahwa dari hasil pembahasan Pansus Ranperda Perpustakaan terdapat 2 catatan yang perlu dicermati dan dipertimbangkan, yakni terkait materi muatan Ranperda harus mempedomani dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku terkait penyelenggaraan perpustakaan dan pengelolaan anggaran keuangan daerah, serta materi penjelasan Ranperda dan pengurutan dan pengacuan bab, bagian, pasal, dan ayat pada Ranperda harus menyesuaikan penyempurnaan dalam konsideran menimbang dan dasar, mengingat serta bab, bagian, pasal, dan ayat dalam batang tubuh dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum pembahasan. 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kota besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan daerah istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774. Nomor 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8801. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Panitia khusus pembahasan Ranperda Perpustakaan DPRD Kota Malang juga mengakui bahwa Ranperda Perpustakaan secara materi telah memenuhi syarat sehingga perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh DPRD Kota Malang. Sebagaimana telah diubah
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6855. Yang keenam, Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Kota Madia, daerah tingkat 2 Malang dan Kabupaten daerah tingkat 2 Malang, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1987 nomor 29 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3354. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 76. Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang nomor yang tersebut tahun 2002 tentang penyelenggaraan perpustakaan hasil fasilitasi gubernur agar disesuaikan dengan mengacu kepada ketentuan panggilan kedua bab pertama huruf A angka 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan beserta perubahannya, mendominasi ketentuan yang berlaku dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan beserta perubahannya. Yang kedua, dari konsideran menimbang agar disesuaikan dengan mengacu pada ketentuan tampilan 2 bab 1 huruf B angka B.3 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan beserta perubahannya, memperdomani ketentuan yang berlaku dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan beserta perubahannya. Dasar hukum mengingat akan disesuaikan dengan mengacu kepada ketentuan lampiran kedua bab 1 huruf B angka B.4 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan beserta perubahannya, memperdomani ketentuan yang berlaku dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan beserta perubahannya. Bab 1 Ketentuan Umum, memperdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada penggunaan istilah yang baku, antara lain mengacu ketentuan pada lampiran kedua bab 1 huruf C angka C.1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan beserta perubahannya. Yang ketiga, menggunakan secara konsisten dalam rancangan peraturan daerah, memperdomani ketentuan yang berlaku dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan beserta perubahannya. Bab 4 Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Bagian ke-1 Kewenangan pemerintah daerah. Pasal 6 bagian kedua Tanggung jawab pemerintah daerah. Dan pasal 7 dirumuskan kembali dengan memperdomani bab 2 Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, memperdomani ketentuan yang berlaku dari Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Bagian kedua lahan pasal 9, bagian ketiga gedung pasal 10, bagian keempat ulang pasal 13, bagian kelima perabot pasal 12, bagian keenam peralatan pasal 13 dirumuskan kembali dengan memperdomani pasal 19 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, memperdomani ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan.
Bab 4. Tenaga perpustakaan, peningkatan kompetensi dan organisasi profesi. Bagian 1. Tenaga perpustakaan, pasal 14. Dirumuskan kembali dengan memperdomani pasal 29 sampai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Memperdomani ketentuan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Bagian kedua, peningkatan kompetensi. Pasal 15 dirumuskan kembali dengan memperdomani ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Memperdomani ketentuan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Bagian ketiga, organisasi profesi. Pasal 16 dirumuskan kembali dengan memperdomani pasal 34 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Memperdomani ketentuan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 43 2007 tentang perpustakaan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan proses pembahasan yang telah dilaksanakan, maka sebagai kesimpulan dari laporan hasil pembahasan panitia khusus dapat disampaikan bahwa rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan secara materi telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan proses pembahasannya oleh DPRD Kota Malang pada tahap berikutnya. Pimpinan dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian laporan hasil pembahasan terhadap Perda tentang penyelenggaraan perpustakaan yang dapat kami sampaikan untuk dapatnya menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD Kota Malang pada tahap pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian pimpinan dan rapat paripurna Dewan seluruhnya. Seiring permohonan maaf manakala terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugas pembahasan yang telah diamanatkan kepada kami. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus pembahasan raperda tadi, maka selesailah rangkaian rapat paripurna ini, sehingga rapat paripurna di perwakilan rakyat daerah Kota Malang segera kita akhiri bersama. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang dengan tekun telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, sehingga rapat paripurna ini dapat terselenggara dengan tertib dan lancar. Untuk itu mari kita memanjatkan doa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai dan terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna dan perwakilan rakyat daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan panitia khusus DPRD Kota Malang terhadap Perda Kota Malang tentang penyelenggaraan pelayanan perpustakaan. Pada hari ini Jumat tanggal 16 Februari 2024 tepat pukul 14.54 waktu Indonesia bagian Barat, secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya Rahayu. Salam kebajikan. DPRD Kota Malang. Kota Malang. Merdeka. Sementara, usai penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus, kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota, dan penandatanganan keputusan DPRD. Rapat paripurna kedua dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang Imade Rian Diana Kartika. Rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang diikuti oleh pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Malang. PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat
Sekda Kota Malang, Kepala UPD, Direktur Perusahaan Umum Daerah Kota Malang, serta perwakilan Forkopimda Kota Malang. Setelah tadi Pak Abdurrahman menutup paripurna, maka saya akan membuka paripurna yang kedua, diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan rapat memberikan waktu kepada 6 fraksi di DPRD Kota Malang untuk menyampaikan pendapat fraksi terkait ranperda perizinan terpadu satu pintu. Tanggal 16 Februari 2024 tepat pukul 14.55 menit waktu Indonesia Barat, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang saya hormati Saudara PJ Wali Kota Malang, yang saya hormati para pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara Forkopimda Kota Malang atau yang mewakili, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, para pimpinan partai politik Kota Malang, serta hadirin yang berbahagia dan rekan-rekan media yang saya cintai. Sekali lagi, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini, hari pertama kita rapat paripurna di tahun 2024, sesuai dengan yang sudah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Malang. Rapat paripurna DPRD Kota Malang, sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah, bahwa rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini merupakan rangkaian rapat paripurna yang kita laksanakan pada tanggal 18 Desember 2023 tahun lalu. Dan pada hari ini merupakan rapat paripurna dengan agenda selanjutnya persetujuan anggota. Pertama, penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap pembahasan ranperda penyelenggaraan terpadu satu pintu, tapi penyampaian yang sudah langsung ke catatan, tidak usah dari awal sampai akhir. 2. Pengambilan keputusan DPRD. 3. Penyampaian pendapat akhir wali kota. Akhirnya saja Pak Wali. Yang 4. Penandatanganan keputusan DPRD. Apakah acara ini dapat disetujui? Terima kasih. Setuju, dibersihkan. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita masuki acara pertama, yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi. Kita mulai dari fraksi PDI Perjuangan, Saudara Ferry Kurniawan. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Maria! Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati, mengawali pendapat akhir fraksi PD Perjuangan, perkenalkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pimpinan rapat paripurna DPRD Kota Malang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan. Dari hasil pendapat akhir fraksi yang dimulai dari fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKB, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi Damai, dan fraksi PKS, semuanya menerima dan menyetujui dengan memberikan sejumlah saran dan masukan. Dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu seperti itu disahkan untuk menjadi peraturan daerah Kota Malang. Akan tetapi, izinkanlah kami fraksi PDI Perjuangan memberikan penguatan berdasarkan prinsip semper ad meliorari atau masukan penting sebagai input menuju hal yang lebih baik, yaitu 1. Pelayanan publik atau public service merupakan tulang punggung pelaksanaan birokrasi yang bersih dan kredibel, good governance. Sebab indikasi menjadi penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas akan menjamin kemajuan wilayah atau daerah melalui sistem birokrasi yang determinis atau mempermudah, responsif, antisipatif, inklusif, serta tidak stokastik atau mempersulit, sehingga semangat tersebut harus menjadi dasar bagi pemerintah Kota Malang. 2-6 terbaca. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati, demikian pendapat akhir fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap rancangan pemerintah daerah tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu itu
Semoga semangat pelayanan prima pemerintah Kota Malang akan membawa perbaikan dalam sistem birokrasi yang lebih profesional dan berintegritas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Nama budaya salam kebajikan. Rahayu Rahayu Rahayu. Merdeka! Selanjutnya buat hati jangan mengulang kesalahan yang sama, langsung disikat saja dari fraksi PKB. Pendapat akhir fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perizinan satu pintu atau PSP. Yang terhormat saudara pejabat Wali Kota Malang, yang terhormat saudara ketua dan para wakil ketua dan anggota DPRD Kota Malang, yang terhormat saudara sekretaris daerah Kota Malang, yang terhormat saudara Forkopimda Kota Malang, yang terhormat para staf ahli, para asisten dan segenap OPD pemerintah Kota Malang, yang terhormat pimpinan partai politik dan para wartawan dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita panjatkan pujian syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmatnya kita semua di sore hari ini bisa ditakdirkan bersilaturahmi, mudah-mudahan silaturahmi ini berkah untuk kita semua. Di samping itu, bahwa rancangan peraturan penyelenggaraan perizinan satu pintu ini menjadi langkah konstitusional yang sangat penting dalam merancang program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Kota Malang. Senantiasa ke depan perjalanan pemerintah dan pembangunan Kota Malang melalui rampiran PSP ini yang nantinya dapat disepakati bersama pemerintah dan DPRD Kota Malang akan semakin baik dan betul-betul dapat dirasakan langsung manfaatnya bagi masyarakat Kota Malang. Dalam hal ini, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa setelah mempertimbangkan serta memperhatikan hasil pembahasan di forum fraksi, maka fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Malang mengucap Bismillahirrahmanirrahim dengan sepenuh hati dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perizinan satu pintu untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan dapat dilanjutkan pada proses pengambilan keputusan bersama DPRD dan pemerintah daerah, dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya. Dengan demikian, sebagai upaya lebih menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan terhadap proses pembangunan Kota Malang, tentunya demi kemaslahatan bersama untuk masyarakat serta memperhatikan kondisi terkini di Kota Malang, maka fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Malang menyampaikan saran dan masukan dan rekomendasi yang merupakan atas persetujuan kami sebagai berikut. 1. Dengan akan ditetapkannya dalam perda tentang penyelenggaraan perizinan satu pintu menjadi perda, maka diharapkan pemerintah Kota Malang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama hal-hal yang menyangkut dengan syarat-syarat perizinan. 2. Raperda ini hendaknya mampu memberikan pelayanan maksimal, prima dan mudah bagi masyarakat. 3. Perlu adanya komitmen dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan memperhatikan pelayanan yang cepat dan tepat dan keamanan kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. 4. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa pelayanan harus memiliki berbagai tujuan, terutama pelayanan, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Maka dari itu kami fraksi PKB mendorong pemerintah Kota Malang untuk terus memberikan pelayanan dalam rangka mempermudah masyarakat dalam berusaha atau menjalankan usahanya. Sidang paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian penyampaian pendapat akhir fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perizinan satu pintu, dengan harapan semoga hasil keputusan bersama ini dapat meningkatkan proses pembangunan Kota Malang ke depan yang lebih baik menuju Kota Malang yang bermartabat. Selanjutnya fraksi Gerindra, Ibu Leli Gresiyawati, waktu dipersilakan.
Yang terhormat Saudara PC Wali Kota Malang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini fraksi Gerakan Indonesia Raya dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikian pendapat akhir fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah yang Malang tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya, serta kami memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang, tanggal 16 Februari 2024. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kota Malang, Ketua Kolonel Purnawirawan Putra Des Joko Rintono, SST dan MSI. Tidak dapat dan stempel basah. Merdeka! Selanjutnya, fraksi Golkar, Bapak DRS Haji Rahmanul Malah, waktu dipersilakan. Dan kedua, untuk seniornya, pendapat akhir fraksi Partai Golkar Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu PTSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Pleno DPRD Kota Malang, yang kami hormati Saudara Ketua Wakil Ketua DPRD Kota Malang, yang kami hormati pejabat Wali Kota Malang, yang kami hormati Saudara jajaran Forum Pimpinan Daerah Kota Malang, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Malang, yang kami hormati Saudara Pak Ali, asisten seluruh perangkat daerah dan direktur Perda dan Keseluruhan di Kota Malang, yang kami hormati Saudara Camat Kota Malang, yang kami hormati Saudara pimpinan partai politik dan yang masyarakat dan rekan-rekan media dan hadirin sekalian. Pertama-tama kami ingin menyertai panjenengan semua senantiasa menjaga syukur kita kepada Allah atas karunia nikmatnya sehingga hari ini Jumat 16 Februari 2024 dipertemukan dalam agenda rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap dan perda penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan bekerjasama sehingga dapat hari ini bisa berjalan dengan bagaimana yang direncanakan. Rapat paripurna Dewan dan Hadirin yang terhormat. Setelah mempelajari dan mempertimbangkan dokumen rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu PTSP, kemudian 1. Memperhatikan laporan hasil kerja Pansus dan Perda Kota tentang perda penyelenggaraan pelayanan terpadu pintu yang disampaikan dalam rapat paripurna Dewan pada tanggal 21 Desember 2023 dan hasil rapat fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang pada tanggal 3 Februari 2024 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim disertai rasa tanggung jawab, maka fraksi Partai Golkar memberikan pendapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Malang. Sebagai bagian yang tidak terpisah dengan beberapa akhir fraksi, kami memberikan beberapa saran dan masukan sebagai berikut. Mungkin ada 9 saran masukan, kemudian ini menjadi kesempatan anggota. Pada kesempatan ini kami membacakan 5 poin. Yang pertama, fraksi Partai Golkar menekankan bahwa dengan peraturan daerah tentang pelayanan terpadu satu pintu ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat serta memberikan akses yang lebih luas untuk memperoleh pelayanan prima dan meningkatkan daya saing daerah. Berikutnya, dengan ditetapkan peraturan daerah tentang PTSP sebagai amanah undang-undang cipta kerja untuk memangkas
birokrasi yang selama ini dianggap berbelit-belit dapat diminimalisir sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi serta mempermudah pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses. Berikut, untuk lebih mempermudah layanan perizinan khususnya dari akses keterjangkauan layanan kepada masyarakat, fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah kota untuk terus memaksimalkan keberadaan melalui pelayanan publik merdeka dengan terus melengkapi sarana prasarana layanan. Berikutnya, dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan PTSP, fraksi Partai Golkar meminta Dinas Penanaman Modal Layanan Terpadu Satu Pintu secara berkala melakukan survei kepuasan masyarakat sehingga dapat diukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan PTSP sekaligus sebagai bahan telaah perbaikan layanan PTSP. Yang terakhir, kemudahan dan kecepatan layanan perizinan akan dapat menarik calon investor. Terkait dengan hal tersebut, paralel dengan layanan perizinan, fraksi Partai Golkar mendesak pemerintah kota melakukan promosi investasi dengan mempersiapkan dan menyusun dokumen Investment Project Ready Offer atau IPRO yang dapat ditawarkan kepada calon investor. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikian pendapat akhir fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Malang yang menjadi satu kesatuan dari pendapat pansus yang dapat disampaikan terhadap Perda Kota Malang tentang pelayanan terpadu satu pintu seiring dengan maaf manakala terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penyusunan serta perhatian dan kerjasama disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya dari fraksi Damai Demokrasi Indonesia, Saudara Indah Nurdian. Waktu dipersilakan. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat, hidayah dan hidayahnya kita dapat dipertemukan dalam forum yang sangat mulia ini dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi Damai Demokrasi Indonesia terhadap rancangan peraturan daerah tentang pelayanan terpadu satu pintu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Salam sejahtera semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW agar kita selalu dalam lindungan syafaatnya. Amin. Doa dan harapan untuk kita semua, semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan hidayahnya sehingga kita dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab demi mewujudkan harapan masyarakat Kota Malang tercinta menjadi lebih baik daripada ini. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan paripurna DPRD Kota Malang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir kami. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang di seluruh anggota DPRD Kota Malang dan di luar kota serta seluruh jajaran pemerintah Kota Malang yang serta ini. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, berdasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu serta merujuk pada Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur tentang perizinan perusahaan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah serta berbagai proses pengkajian dan semua rangkaian pembahasannya, yaitu 1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tanggal 8 Desember 2022 nomor 1/8/35.143.112/2022 oleh Kota Malang. 2. Hasil evaluasi Gubernur perihal fasilitasi rancangan peraturan daerah Kota Malang terkait penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu nomor 103.3/11/013.2/2023. 3. Diskusi dan analisis internal fraksi Damai Demokrasi Indonesia terhadap rancangan pelayanan terpadu satu pintu.
Terkait dasar pembahasan di atas, perkenankanlah kami Fraksi Damai Demokrasi Indonesia memberikan catatan penting dan rekomendasi strategis sebagai dasar pelaksanaan program dan kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel sebagai masukan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan catatan penting dan rekomendasi strategis Fraksi Damai Demokrasi Indonesia antara lain: 1. Pelayanan terpadu satu pintu merupakan terobosan baru dengan semangat anak muda yang merupakan inovasi pemerintah dalam rangka peningkatan layanan publik dengan melakukan strategi pemangkasan birokrasi yang berprinsip pada tegaknya supremasi hukum, guna mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau sesuai dengan Perpres Nomor 97 Tahun 2014 mengenai penyatuan proses pengelolaan pelayanan baik bersifat pelayanan perizinan maupun non-perizinan. Dengan adanya pelaksanaan PSP diharapkan pelayanan publik semakin teroptimalisasi dengan baik, utamanya di sektor investasi sebagai upaya meningkatkan produktivitas. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, pada akhirnya setelah mempertimbangkan seluruh catatan yang telah disampaikan di atas dan dengan terus memohon yang Maha Kuasa, kami Fraksi Damai Demokrasi Indonesia dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan bahwa kami menyetujui dan menyepakati rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pelayanan terpadu satu pintu untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selanjutnya sebagai penutup dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera pada Bapak Haji Rohmat Esos, waktu dipersilakan. Terima kasih pada pimpinan yang telah memberikan waktu kepada kami. Dan berikutnya amanat terbaca. Kemudian penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada tanggal 21 Desember 2023. 6. Hasil pembahasan lebih lanjut dalam rapat fraksi PKS. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi PKS DPRD Kota Malang menyatakan dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah dan Perda Kota Malang tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Dari kajian dan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang PTSP, maka kami dari fraksi PKS memberikan catatan penting sebagai berikut. 1. Peraturan daerah tentang PTSP diharapkan dapat memberikan alat, landasan, kepastian hukum dalam hal pelayanan terpadu satu pintu kepada masyarakat. Pemerintah Kota Malang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan birokrasi melalui penyederhanaan proses pelayanan kepada masyarakat sehingga diperlukan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dalam mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dengan batas peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel, termutu, berhasil guna, dan berdaya guna. Kedua, fraksi PKS meminta agar nantinya peraturan tentang PTSP ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Kota Malang dan bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait guna menjamin standar pelayanan minimal dan penyelenggara operasional prosedur sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam pengurusan perizinan berusaha dan non-perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 dalam Perda ini. 3. Fraksi PKS mendukung bentuknya Perda penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu ini agar dapat memberikan kemudahan dalam hal perizinan sehingga diharapkan dapat meningkatkan ekosistem investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Namun dalam hal ini, fraksi PKS juga meminta agar pemerintah Kota Malang, baik dinas yang bertanggung jawab secara administratif maupun tim teknik, terutama dalam memberikan pertimbangan perizinan usaha yang diajukan melalui sistem OSS yang dimaksud dalam pasal 8 harus tetap memenuhi persyaratan dasar perizinan usaha yang telah diatur dalam pasal 36 dan aturan hukum lainnya termasuk peraturan daerah Kota Malang tentang RTMW. Malang 16 Februari 2024, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Malang, Ketua Haji Bayu Rekso Haji AMD. Merdeka. Saya tutup dengan pantun. Bela negara terus kita kuatkan. Bela NKRI terus kita lakukan. Jaga jangan sampai ada
ada benturan. Perda PTSP kita sahkan agar lebih maksimal dalam pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Paripurna Dewan yang hormat dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan saya sampaikan ringkasan penyampaian pendapat akhir fraksi adalah sebagai berikut. Setelah semua fraksi menyampaikan pendapat akhir fraksi dengan menerima dan menyetujui, pimpinan rapat langsung melakukan pengambilan keputusan dengan menerima Ranperda PTSP untuk disahkan menjadi Perda PTSP. Dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat menerima dan menyetujui. Dari fraksi Partai Gerindra berpendapat menerima dan menyetujui. Dari fraksi Partai Golkar berpendapat menerima dan menyetujui. Dari fraksi Partai Damai Demokrasi Indonesia berpendapat menyetujui dan menyepakati. Demikian ringkasan pendapat akhir fraksi yang dapat saya sampaikan pada rapat paripurna ini. Rapat paripurna DPRD Kota Malang serta hadirin yang berbahagia, berdasarkan pendapat akhir fraksi yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, apakah rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang tentang persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dapat disetujui dan ditetapkan menjadi keputusan DPRD. Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan telah disetujuinya rancangan keputusan DPRD ditetapkan menjadi keputusan DPRD tadi. Berikutnya, marilah kita ikuti bersama penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota Malang yang akan disampaikan oleh Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Waktu dipersilakan. Undangan dan hadirin yang berbahagia serta rekan-rekan pers yang saya banggakan. Mengawali sambutan ini, perkenankanlah saya mengajak diri sekalian untuk terlebih dahulu bersama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, karena atas ridho dan inayatnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat bertemukan di tempat ini dalam forum rapat paripurna yang mulia dan dalam keadaan sehat lahir maupun batin. Tentunya sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan, maka sudah selayaknya semuanya mampu kita jadikan motivasi dan semangat untuk terus berkarya serta memberikan pengabdian terbaik bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Berkaitan dengan itu, perkenankanlah saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada segenap pimpinan beserta seluruh anggota Dewan yang terhormat, sehingga berbagai agenda penting dibahas bersama sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka mempercepat pembangunan di Kota Malang. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Salah satu fungsi DPRD Kabupaten Kota adalah pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kota. Atas dasar itulah, sebagai wujud nyata kebersamaan kita dalam melaksanakan amanat dimaksud, maka rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada hari ini dapat disetujui, dan selanjutnya agar rancangan peraturan daerah ini mengikuti proses lebih lanjut untuk segera disahkan. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan kebijakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia World Class Government di tahun 2025, di mana dalam penyelenggaraan kebijakan tersebut diikuti dengan pelaksanaan. Usai pengambilan keputusan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota Malang. Dalam pendapat akhirnya, PJ Wali Kota Malang mengatakan bahwa Perda PTSP ini merupakan langkah tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dihentikan selama kurang lebih 1 tahun. PJ Wali Kota Malang menambahkan bahwa dalam Perda PTSP tersebut mengatur terkait pelayanan publik yang sesuai dengan standar prosedur operasional dan mempermudah perizinan online seperti OSS. Karena dengan adanya kemudahan pelayanan diberikan, masyarakat akan
memperoleh manfaat dan fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Satu contohnya dalam pelaksanaan pelayanan perizinan yang efektif dan efisien akan dapat memudahkan dan membuat tertarik para investor untuk menanamkan modal dan mengembangkan bisnisnya di Kota Malang. Sehingga nantinya akan menciptakan iklim investasi yang ramah dan baik dengan satu tujuan untuk memajukan daerah tercinta. Untuk itu, dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sebagai petunjuk arah dan landasan dalam pelayanan terpadu satu pintu kepada masyarakat, serta mampu menciptakan sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat Paripurna Dewan dan hadirin sekalian hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan dan harapan kita bersama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Besar, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut, Om Santi Santi Satyo, Namo Buddhaya, Salam Bajikan, Rahayu. Kota Malang, Kota Malang, Kota Malang. Terima kasih. Selanjutnya kita ikuti bersama acara penandatanganan keputusan DPRD kepada Sekretariat DPRD untuk mempersiapkan diri. Hadirin dimohon untuk berdiri. Setelah selesai penandatanganan, silakan duduk kembali. Sementara setelah pendapat akhir PJ Wali Kota Malang, kemudian dengan resmi DPRD Kota Malang mensahkan Ranperda PTSP menjadi perda dengan dilakukan penandatanganan keputusan oleh Ketua DPRD Kota Malang I. Made Riandiana Kartika. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya penandatanganan keputusan DPRD, maka selesailah seluruh rangkaian rapat paripurna DPRD Kota Malang dalam membahas Ranperda ini. Saya atas nama pimpinan DPRD mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Marilah kita tutup rapat paripurna ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Diharapkan dengan disahkannya Ranperda PTSP menjadi perda tersebut, nantinya Mall Pelayanan Publik atau MPP dapat merambah di setiap kecamatan di Kota Malang, sehingga memperluas pelayanan yang tidak hanya terpusat pada satu titik. Pada hari ini Jumat, tanggal 16 Februari tahun 2024, tepat pukul 15.47 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Merdeka! Terima kasih. Ya, kalau perpustakaan kan tadi baru penyampaian bahwa nanti akan ditindaklanjuti, jadi nanti akan dibahas terkait dengan perpustakaan. Tapi yang sudah disahkan adalah perda tentang penyelenggaraan PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Ini kita menunggu agak lama, ya sudah setahun lebih, dan memang kita tunggu-tunggu terkait dengan perda tersebut sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja, pelayanan pada masyarakat yang tentang bagaimana SOP-nya dan kemudahan perizinan. Jadi alhamdulillah dengan sudah diperdakan ini, mudah-mudahan tidak terlalu lama sudah akan diterapkan oleh teman-teman yang ada di PTSP. Terkait dari Mall Pelayanan Publik, apakah PTSP ini akan berubah dari keberadaan perda ini? Tetap, tapi nanti ada beberapa SOP yang harus kita sesuaikan karena kan ada Undang-Undang Cipta Kerja. Ada beberapa perizinan yang nanti akan kita sesuaikan sesuai dengan amanah dari perda saat ini. Urgensi dan implementasinya nanti seperti apa? Ya, ada yang dipermudah perizinannya terkait dengan persyaratan,
kemudian juga mulai diintegrasikannya sistemnya, karena kita punya SPBE, nah kita akan libatkan, karena kan dari PTSP ini kan akan terkait juga dengan beberapa OPD. Nah dengan adanya perda ini maka akan semakin jelas tahapan-tahapannya, SOP-nya, kemudian nanti akan ada pelayanan yang akan kita permudah baik dari perizinan, persyaratannya maupun lain-lainnya. Mall pelayanan publik itu malah kita kuatkan dengan adanya ini, dan nanti akan beroperasi digital sesuai dengan arahan dari Menpan. Dari tenaga profesionalnya terkait dari MPP tersebut, apakah ada peningkatan juga? Kalau itu jelas ya, karena kan nanti juga ada expert, tapi yang jelas nanti yang karena itu akan kemudian pada masyarakat itu aja, dan jelas nanti alurnya. Awalnya berarti perizinan yang diperlukan itu apa? Ada beberapa perizinan, tadi disebutkan ada OSS yang nanti bagaimana kita akan mempermudah, karena ini ada beberapa aturan-aturan yang memang sudah dari amanatnya Undang-Undang Cipta Kerja, tapi belum sepenuhnya implementasi di PTSP, karena dasar dari undang-undang itu turunannya kan ada perda dulu. Perda ini nanti akan jadi dasar. Jadi semuanya penjabaran dari amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Khusus perpustakaan tadi sebenarnya itu kita agendakan tanggal 29 kemarin, tapi karena situasi dan kondisi kita semua lagi berkampanye sehingga kita tunda hari ini. Selanjutnya laporan pansus tadi menunjukkan bagaimana kita menginginkan adanya peningkatan pelayanan sebenarnya untuk terkait perpustakaan, yang mana eranya sudah berubah. Orang sudah tidak lagi senang membaca di fisik berupa buku, tapi bagaimana nanti perpustakaan bisa lebih ke digitalisasi. Terus yang terkait selanjutnya setelah laporan pansus ini akan ada nanti pendapat akhir fraksi yang akan menyetujui atau menolak tentang ranperda ini disahkan menjadi perda. Selanjutnya untuk PTSP, sebenarnya penjelasannya apa, kan sudah ada MPP, dan apa yang akan membedakan? PTSP ini lebih banyak pada mengacu pada perubahan undang-undang perda yang dari atas ke bawah. Kita tetap dengan mengikuti koridor hukum, tidak boleh perda kita tidak menyesuaikan atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya. Tapi terlepas dari itu semua, yang terpenting adalah kita menginginkan adanya peningkatan pelayanan publik pada masyarakat. Imbasnya adalah semua untuk pelayanan prima pada masyarakat. Sudah tidak ada lagi yang namanya sekarang kesulitan di Kota Malang mengurus KTP, mengurus KK, apalagi sekarang sudah didekatkan ada mall pelayanan publik. Selanjutnya kita tetap menginginkan mall pelayanan publik ini membuka juga di masing-masing kecamatan, sehingga di masing-masing kecamatan akan ada titik-titik pelayanan publik kita, tidak terpusat di satu titik saja. Kita minimal ada 5 pelayanan, mungkin yang di Ramayana untuk Klojen, di Lowaru ada, Kedung Kandang ada. Saya rasa itu akan memudahkan. Di Kedung Kandang sebenarnya sudah ada, tinggal nanti membuat titik baru di daerah Sukun sama di daerah Blimbing dan Lowaru. Itu yang kita inginkan. Simon Alfredo melaporkan. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang.